Assalamualaikum Pak Sam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ani. Ya, apa kabar Pak Sam? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Ya, Pak Sam, kemarin kan saya sudah izin sama Pak Sam. Hari ini kita akan melaksanakan wawancara ya Pak ya. Iya, iya. Iya, terkait pengambilan keputusan berdasarkan kebijakan yang mendasar ya Pak ya. Nah, punten Bapak, karena Bapak di sini sebagai PLH pengganti Bapak Kepala Sekolah yang terdahulu yang sudah pernah bakti Pak. Mohon untuk memperkenalkan diri dulu Pak. Alhamdulillah. Saya Samsuri, guru pelaksana di PTT 3 Maria dan sangat bernamai Bapak Bernamai. Yang kebetulan saya di sini sebagai PLH pelaksanaan harian di lembaga ini Maria 3 yang menggantikan kepala sekolah kita yang sudah pensiun. Saya merasa bangga kepada guru-guru SD Maria 3 yang lolos menjadi guru CGP, khususnya pada Bu Ani. Semoga berdampak baik pada sekolah ini dan menularkan pada yang lain. Insya Allah ya Pak ya, mudah-mudahan karena di sini kita bertiga ya Pak, guru penggerak, mudah-mudahan kita bisa melanjutkan pendidikan sampai terakhir Pak di bulan Juli. Mohon doanya aja dari Bapak ya Pak ya. Mudah-mudahan saya bisa melaksanakan tugasnya dengan baik ya Pak dan menularkan dengan guru yang ada di sini. Mudah-mudahan Bapak ya. Nah baik Bapak, untuk membersihkan waktu ya Pak ya, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak terkait pengambilan keputusan ya Pak selama Bapak menjadi PLH di sini ya Pak ya. Nah untuk yang pertama Bapak, selama ini Bapak sebagai PLH, bagaimana cara Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Nah, ini Bu Ani, sebagai seorang pemimpin di sebuah instansi pendidikan pasti akan beragam kasus yang akan dihadapi, baik itu kasus yang keduanya sebagai dilema etika ataupun kasus yang salah satunya benar dan yang lainnya salah. Kedua kasus tersebut dapat diidentifikasi dengan benar agar tidak ada kesalahan dalam pengambilan keputusan. Cara saya untuk mengidentifikasi yang mana dari kedua kasus tersebut adalah dengan memahami masing-masing kasus. Tentu saja untuk memahami kasus-kasus tersebut saya harus berkomunikasi dengan pihak yang terlibat. Setelah permasalahan sudah dipahami, maka saya perlu melakukan beberapa hal ya untuk bisa memetakan apa kasus tersebut merupakan rujukan moral ataupun dilema etika. Nah untuk itu perlu dibuatkan daftar pertanyaan identifikasi kasus ya, identifikasi kasus ya. Syarat sebuah kasus tersebut merupakan dilema etika jika kedua masalah yang berbenturan tersebut tidak melanggar hukum dan serta norma-norma yang berlaku ataupun menimbulkan ketidaknyamanan sosial. Jika kasus teridentifikasi lolos dari syarat-syarat tersebut, maka dipastikan itu adalah kasus dilema etika. Dan sebaiknya jika syarat-syarat di atas tidak dipenuhi, maka itu adalah kasus rujukan moral. Itu pendapat saya. Pertanyaan selanjutnya, nah selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan Pak? Ya, untuk kasus dilema etika, saya akan mempertimbangkan kedua hal yang sama-sama benar tersebut membenturkan faktor atau pihak mana, apakah kepentingan perorangan ataupun orang banyak ya, istilahnya mengandung nilai-nilai kebenaran ataupun kesetiaan, rasa adil atau balas kasihan, atau
apakah berdampak untuk saat itu terus ataupun seterusnya. Langkah-langkah atau prosedur apa yang bisa Bapak lakukan selama ini, Pak? Langkah-langkah yang kita akan tempuh, ya, di suara hati dan nalar harus sejalan untuk memilih kebenaran yang paling kecil. Mudah harapnya yang besar manfaatnya. Dengan mempertimbangkan kepentingan peserta didik, jika kasus itu berhubungan dengan peserta didik, ya, berdasarkan pada prinsip berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Tahap berikutnya yang akan dilakukan investigasi dengan memeriksa kembali fakta-fakta yang ditemukan atau peluang. Lalu buatlah keputusan. Lalu keputusan ditinjau kembali sehingga keyakinan kebenaran itu ada, dan insya Allah dalam bimbingan ilahi keputusan yang Anda ambil adalah keputusan yang bertanggung jawab. Setelah itu, Pak, hal-hal apa saja yang selama ini menurut Pak Samsuri anggap itu efektif dalam pengambilan keputusan pada setiap kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika, Pak? Dalam kasus pengambilan keputusan dengan dilema etika, hal efektif yang perlu dilakukan adalah dengan menyederhanakan pokok permasalahan dan membangun kebijaksanaan. Oh iya, Pak, ya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam menurut Bapak ini merupakan tantangan bagi saya gitu sebagai PLH ya, Pak, ya, gitu ya, dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Dari hasil keputusan yang diambil mungkin akan berpihak pihak yang tidak dapat menerima sepenuhnya. Proses untuk dapat memahamkan sebagian orang untuk secara ikhlas menerima dan menjelaskan menjalankan keputusan menjadi sebuah tantangan, serta untuk tetap istiqomah dalam menjalankan keputusan yang sudah disepakati. Oh iya, berarti harus ada ini ya, Pak, harus ada hubungan dengan guru yang lain juga ya, Pak, biar ada kesepakatan dengan yang lain juga ya, Pak. Tentunya Bapak tidak bisa memutuskan sendiri juga ya, Pak, ya, gitu ya. Selanjutnya, Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa, Pak, yang sudah pernah Bapak jalankan? Kebetulan tidak ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus. Prioritas kasus mana yang perlu diselesaikan secepatnya tergantung dari jenis kasus dan pentingnya kasus tersebut diselesaikan secepatnya agar tercipta lingkungan sekolah yang sehat, kondusif di semua keluarga sekolah. Iya, Pak, ya, agar semuanya merasa nyaman, ya, Pak, ya. Bapak, selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Komunikasi yang baik dengan semua warga sekolah, pengolahan emosi dan baik, dan pemahaman tentang teori itu pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin menjadi faktor yang memudahkan dan membantu dalam pengambilan keputusan. Iya, Bapak. Nah, yang terakhir nih, Pak, dari semua hal yang disampaikan tadi ya, Pak, ya,
pembelajaran yang dapat Bapak petik dari pengalaman selama jadi PLH ya Pak. Berarti per Februari ya Pak ya? Iya, per Februari sampai sekarang ya. Dalam mengambil keputusan dilema etika bagaimana Pak? Dalam mengambil keputusan dilema sebuah keputusan, maka kita mengidentifikasi jenis kasus. Ya, harus bisa dilakukan lebih awal dengan melakukan pengujian, lalu dilakukan pengujian paradigma apa yang akan kita pilih, sehingga keputusan bisa diambil sesuai dengan prinsip-prinsip yang tidak merugikan siswa yang lain. Ya, Bapak. Memang yang saya rasakan selama ini per Februari ya sampai saat ini Bapak sebagai PLH sudah berusaha maksimal ya Pak, walaupun belum pernah mengalami jadi seorang pemimpin ya Pak ya, tetapi belum merasakan, tetapi sekarang merasakan walaupun hanya sebagai PLH ya Pak, atau pelaksana harian gitu ya Pak ya, karena penempatan kepala sekolah kan belum ada ya Pak. Jadi mau tidak mau Bapak sebagai guru senior di sini yang berusaha untuk memimpin sekolah kami, apalagi jika ada kasus-kasus yang perlu segera ditangani ya Pak. Tentunya memang yang saya rasakan pada saat ada kasus yang harus segera ditangani, Pak Samsuri selalu mengumpulkan kita semua ya Pak untuk menyelesaikan. Bagaimana seperti kemarin ada lomba passion ya Pak ya, seperti itu dikumpulkan agar semuanya berpendapat gitu ya Pak ya. Iya. Informasi dari kejelasan saya sampaikan. Iya ya Pak ya. Ya sudah Pak Samsuri, terima kasih atas wawancara hari ini. Semoga ini bisa membantu saya dalam tugas saya sebagai guru penggerak ya Pak ya. Ya, terima kasih Bapak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.